Baik, kali ini kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras, sebab menemukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Ya, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita buka ke sudut khusus pada segitiga siku-siku, di mana di segitiga siku-siku ini, ya, kalian akan melihat 3 buah sudut yang ada di segitiga siku-siku, yaitu ada di sini di atas, kemudian di sini dan juga di sini. Nah, masing-masing sudut ini kalau dijumlahkan itu jumlahnya pasti 180 ya. Jadi pasti 3 sudut ini itu kalau dijumlah 180. Nah, untuk SMP ini kita hanya dikasih 2 buah segitiga dengan masing-masing sudut yang berbeda. Nah, untuk segitiga pertama, ini kita lihat sudut yang pertama itu 45 derajat, kemudian sudut kedua sama 45 derajat, dan siku-sikunya, jadi kalau kalian ngelihat kotak ini, artinya ini dia jumlah sudutnya 90 derajat. Dan apabila ini dijumlahkan, maka hasilnya 180. Ya. Dan kemudian kalau siku-siku ini, ya kalau kita lihat, di sini ada sisinya sama ketika sisi yang tegak, ya ini sama dengan sisi datar, dan ini berlaku untuk di sudut segitiga pada 3 sudut ini, 45, 45 dan 90. Nah, selanjutnya yang kedua ini jenis yang kedua, di mana ada 3 sudut dengan masing-masing perbedaan beda ya. Masing-masing sudut berbeda, di mana ada 30, 60 dan 90. Ya, dan 3 sudut ini kalau dijumlahkan sama hasilnya 180. Oke, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya perbandingan sisi segitiga siku-siku 45, 45, 90. Nah, ini kita akan coba bahas untuk segitiga dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, di sini kita sajikan sebuah segitiga siku-siku dengan sudutnya masing-masing, ya, di mana tadi sudah Bapak jelaskan bahwa di jenis segitiga yang pertama itu sisinya itu ada yang sama. Ya, jadi ini tanda bahwasanya sepanjang sisi ini sama dengan sisi ini. Ya, kali ini 1, ini juga 1. Dan ternyata perbandingan dari 3 sudut ini kalau kita tentukan berdasarkan angka atau berdasarkan panjang sisinya ialah 1 banding 1 banding akar 2. Jadi kalau sisi miringnya ini akar 2. Jadi kok bisa Pak akar 2? Kita lihat di sini sudut 45 derajat dia menghadap ke sisi datar ya, maka dia jumlahnya 1. Begitu juga dengan 45, dia menghadap ke sisi tegak, jadi 1. Nah, sementara si 90 derajat ini menghadap sisi miring, di mana angkanya akar 2. Nah, jadi seperti itu, kenapa bisa jadi 1 banding 1 dan banding akar 2. Pak, kenapa kok dapatnya 1 sama akar 2? Nah, ini dijelaskan nanti di trigonometri pada saat kalian SMA nanti. Ya, oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ke contoh soal. Ya, di sini diketahui ada sebuah segitiga siku-siku di mana sisi tegak dan juga sisi datarnya ini sama. Nah, diketahui sisi tegak, sisi datarnya ini adalah 5 dan juga sisi miringnya A dan juga sudut salah satu sudutnya yaitu 45 derajat. Nah, di sini kita sebenarnya sudah dapat 2 sudut ya, 45 derajat dan juga 90 derajat. Nah, kita cari nilai A itu dengan menggunakan perbandingan. Ya, yang penting kalian hafalkan ya, atau kalian ingat ya, perbandingan 45 dengan 90 dan angkanya 1 banding 1 banding 1 banding akar 2. Nah, kita jawab ya. Nah, di sini kita ambil perbandingan 45 derajat dan 90 derajat ya. 45 derajat per ini sama dengan banding ya. Per sama banding sama 45 derajat per 90 derajat sama dengan, dan di sini 45 derajatnya ini kita ganti sama 1 karena 45 banding 90 jadi 1 per akar 2. Nah, kemudian ini kita kali silang. Ya, kali silangnya gimana? Nah, kali silangnya nanti kita ganti 45 derajatnya dulu dengan angka dan juga 90 derajatnya. 45 derajat di sini kita lihat menghadap ke sisi datar, otomatis dia kita ganti sama 5. Nah, sementara si 90 derajat ya, ini kita lihat di sini ada siku-siku, berarti dia menghadap ke sisi miring yaitu A.
dimana 90 derajatnya kita ganti dengan A. Jadi 5 per A sama dengan 1 per akar 2 nya kita tulis lagi. Nah, sudah seperti ini, terus kita kali silang, dimana A dikali 1 dan 5 dikali akar 2. A kali 1 hasilnya A sama dengan 5 kali akar 2. Nah, ini kalau perkalian angka dengan akar, apabila di sini salah satu bilangan tidak ada akar, berarti dia tinggal disatukan seperti aljabar. Ya, jadi A sama dengan 5 akar 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini coba kalian cari berapakah nilai C ya, sama dengan ini, bedanya dia yang diketahui itu adalah sisi miringnya. Bisa kalian gunakan perbandingan antara 45 dan 90. Pokoknya cirinya adalah di sudut atau siku-siku ini, sudut siku-siku ini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya perbandingan sisi segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kalau tadi itu 45 derajat, 45 dan 90, sekarang yang kedua yang 30, 60 dan 90. Nah, kita lihat di sini sudutnya, sudut 30 derajat ini menghadap ke sisi datar, yaitu dengan nilai 1. Sementara 60 derajat dia menghadap ke sisi tegak, yaitu dengan nilai akar 3. Dan 90 derajat atau siku-siku dia menghadap ke sisi miring yang bernilai 2. Jadi kalau kita ambil perbandingannya, jadi 1 banding akar 3 banding 2. Nah, seperti ini ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya seperti apa. Pokoknya kalian kudu ingat-ingat nih. Ya, jadi kalau tadi itu 45, 45, 90, sekarang 30, 60, sampai 90. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada segitiga ABC, di mana satu sudutnya diketahui yaitu sudut B adalah 30 derajat, dan sudut A jelas karena siku-siku dia 90 derajat. Kemudian diketahui lagi, apalagi jika panjang sisi BC adalah 12, berarti BC mana BC? BC. Nah, BC di sini adalah sisi miring ya. Dan yang ditanyakan berapakah panjang sisi AC? AC di sini ya, sisi tegak. Sorry, sini AC, sisi tegak ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ingat-ingat ya ini. Pokoknya yang kalian ingat ini mesti tabel ini. Karena kita di sini itu BC sama AC, berarti B karena sudut A ini adalah 90 dan sudut B yang menghadap ke AC ini 30, jadi kita pakai yang perbandingan 30 sama 90 ya. Nah, langsung saja kita tulis perbandingan 30 banding 90. 30 derajat dibanding 90 derajat sama dengan AC banding BC. Karena AC itu 30 ya. Kenapa AC? Karena AC ini merupakan salah satu sisi yang menghadap atau yang berhadapan dengan sudut 30, sementara BC yaitu berhadapan dengan 90 ini ya. Nah, kemudian 30 derajat banding 90 derajat sama dengan AC banding BC. Nah, di sini kita ganti 30 derajat dengan 1, kemudian 90 derajat dengan 2, dan AC yang kita cari dan BC kita ganti 12. Kemudian kita kali silang, di mana AC sebelah kiri itu AC kali 2 sama dengan 12 kali 1. AC kali 2 sama dengan, nah karena disini 12 kali 1 12, berarti tinggal memindahkan 2-nya ya. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. AC sama dengan 12 bagi 2, AC sama dengan 6. Jadi AC atau panjang sisi AC adalah 6 cm. Nah, selanjutnya silahkan coba kalian cari ya di rumah untuk latihan berapakah panjang sisi LM. Berapa panjang sisi KL jika LM ini diketahui 15 akar 3. Nah, di sini yang diketahui sudutnya itu sudut M ya, K jelas 90. Tinggal cari berapakah panjang sisi KL ya, menggunakan perbandingan ini. Oke, itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nah, nanti jawabannya boleh kalian tulis di komentar ya, berapakah panjang sisi yang sudah ditanya tadi di soal. Terima kasih.